Artikel ini berjudul Sistem Informasi Manajemen Stok Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. Penulisnya adalah Mia Kurniasi dan Widi Widayat. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswi dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Artikel ini terbit pada bulan Mei tahun 2025 dengan nama jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia. Akreditasi jurnalnya Sinta 3. Latar belakang dari penelitian ini yaitu UMKM masih mengalami kendala dalam manajemen stok manual. Jadi seperti ada selisih dari data dan aktualnya. Lalu belum adanya sistem digital yang mendukung efisiensi operasional. Belum ada aplikasi. Yaitu ada lagi toko Amanah Seragen mengalami ketidaksesuaian data stok dan lambat dalam pengisian ulang barang karena nggak ada alarm juga. Lalu ada tujuannya itu mengembangkan sistem informasi stok berbasis web untuk efisiensi dan akurasi data. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UMKM dan teknologi digital. Lalu sistem informasi untuk manajemen stok, framework Laravel, metode SDLC Waterfall, black box testing dan sistem usability scale atau SUS, dan penelitian terdahulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Software Development Lifecycle atau SDLC dengan pendekatan waterfall, yang dimana dari tahap 1 ke tahap selanjutnya itu nggak bisa sebelum selesai di tahap sebelumnya. Jadi nggak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tahapannya itu ya ada requirement, design, lalu development, testing, maintenance, repeat ke requirement lagi, dan seterusnya seperti itu. Pada tahap requirement ada observasi pada proses penjualan, jual beli itu seperti apa. Lalu ada observasi manajemen stok, pencatatan keuangannya seperti apa. Lalu ada wawancara terkait kendala pada sistem yang lama dan kebutuhannya apa aja sih yang diperlukan, dan hasilnya itu didapati kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya apa aja, yaitu kebutuhan fungsionalnya fitur pencarian produk, pengelolaan data produk, pemantauan stok secara real time, notifikasi stok apabila akan habis, riwayat stok dan keluar, stok masuk dan keluar, laporan stok bulanan, dan laporan keuangan. Lalu kebutuhan non fungsionalnya ada laptop Asus Windows 10 VS Code versi 1.96, DB Designer 4, Exam versi 8, dan Mescali dan Google Chrome. Tahap desain. Tahap ini bertujuan merancang sistem secara menyeluruh menggunakan pemodelan UML seperti use case, activity diagram, dan tabel relasional. Fokus utamanya adalah pada arsitektur perangkat lunak, tampilan UI, dan struktur sistem untuk memberikan gambaran umum sistem yang akan dikembangkan. Berikut ada gambar untuk diagram use case-nya, yaitu view admin gudang dan view owner.
Dan saat kita login itu bisa akses apa aja, yaitu lihat daftar barang, mengelola barang, dapat lihat notifikasi stok rendah, riwayat stok masuk dan keluarnya barang, ada laporan stok dan laporan keuangan. Berikut adalah diagram activity laporan stok dan laporan keuangan. Pada laporan stok yaitu user klik laporan stok, sistem akan menampilkan laporan stoknya, lalu kembali ke user akan milih mana yang akan di print. Lanjut, sistem akan menampilkan stok yang dipilih, lalu user klik print, save PDF, lalu data berhasil diunduh. Untuk laporan keuangan, diagram activity-nya hampir sama, yaitu user klik laporan keuangan, sistem menampilin, terus kita pilih lagi apa yang mau di print, terus sistem menampilin hasil, lalu klik print, save PDF, data berhasil diunduh. Berikut adalah tabel relasional. Tabel relasionalnya itu ada user toko, kategori barang, stok keluar, stok masuk, dan barang. Semua berintegrasi ke barang, tabel barang ini, yang dimana tabel user toko itu akan mencatat barang, dan kategori barang itu akan ngelompokin barang, dan stok keluar itu akan ngambil dari tabel barang, dan stok masuk akan nambahin ke tabel barang. Lanjut ke tahap development. Pada tahap ini, desain sistem diubah menjadi kode program menggunakan Laravel dan MySQL. Penulis memakai Laravel karena framework ini mempermudah pengembangan dan perawatan aplikasi, memiliki struktur kode yang rapi, fitur lengkap, dan dokumentasi yang baik. Oleh karena itu, Laravel dipilih sebagai alat yang tepat untuk membuat sistem manajemen stok berbasis web. Testing. Lalu pada tahap ini aplikasi diuji menggunakan metode black box testing untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Selain itu, digunakan juga pengujian dengan metode SUS atau System Usability Scale yang melibatkan 30 pengguna. Black box itu kayak fitur-fiturnya dicoba, apakah berhasil output checklist. SUS-nya itu menggunakan kuesioner dengan 10 statement dan hasilnya adalah skor. Lalu ke tahap maintenance. Pada tahap ini, pengembang perangkat lunak akan memperbaiki kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap sebelumnya dan melakukan penyesuaian sistem, seperti kayak ada pembaruan sistem atau ada fitur yang ingin ditambahkan, itu ada di tahap maintenance, yaitu ada perbaikan kesalahan, perbaikan unit sistem, peningkatan sistem, dan penyesuaian sistem. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebuah website sistem manajemen stok barang untuk toko amanah yang dapat diakses untuk karyawan toko melalui laptop atau PC agar memudahkan mengelola data stok barang secara lebih terstruktur dan efisien. Berikut adalah tampilan dashboard dari website sistemnya. Dashboardnya itu menampilkan jumlah barang masuk, barang keluar, dan stok akan habis. Dan ini nggak tahu juga ya apa per hari atau per minggu. Yang intinya tampilan dashboardnya seperti ini, dan ada navigasi ke stok masuk, stok keluar, laporan stok, laporan keuangan. Tampilan di laporan stoknya seperti ini. Itu ada fitur filter berdasarkan kategori, berdasarkan bulan, berdasarkan tahun, berdasarkan harinya nggak ada ya. Dan ada fitur cetak PDF-nya. Nah, ini hasil cetaknya nih, di posisi kanan hasil cetaknya seperti ini.
Lalu laporan keuangan, tampilannya seperti ini, yaitu ada filter, tanggal mulai dan tanggal akhir, ada selisih, ada nilai stok keluar, nilai stok masuk, dan ada fitur cetaknya juga. Ya, di gambar di kanan itu adalah hasil cetak laporan keuangan. Ada periodenya juga ditunjukin di hasil cetak. Hasil dari uji black box testing. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik sesuai spesifikasinya. Hasilnya ada di gambar sebelah kiri, di mana ada pengujiannya apa, skenario-nya apa, dan hasil yang diharapkan apa, dan statusnya apa. Ini bisa dilihat statusnya berhasil. Lalu pengujian dengan metode SUS ini, lalu ada pengujian SUS ya, System Usability Scale, yang dimana ada sebanyak 30 orang termasuk owner dan karyawan toko terlibat dalam menilai sistem. Hasil pengujian SUS setelah dilakukan mendapat nilai rata-rata 78,16. Hasil tersebut dikategorikan good dan mendapat grade scale C. Parameter skornya ini ada di bawah gambar ini. Itu kuesioner dari 10 statement diberikan kepada 30 orang dan hasil skornya 78,16 dan skornya adalah C grade ya. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem manajemen stok yang fungsional dan mudah digunakan. Lalu hasil uji black box dan SUS menunjukkan sistem berjalan baik dengan skor kepuasan pengguna 78,16 dari 30 responden. Sistem ini efektif membantu pengelolaan stok dan keuangan toko Amanah Seragen, serta unggul dalam validasi input dan pemrosesan data real time. Kekuatan dan kelemahan penelitian. Kekuatannya itu ada solusi nyata untuk masalah, evaluasi menyeluruh, fitur lengkap dan real time, pendekatan metodologis yang jelas, visualisasi sistem jelas. Kelemahannya yaitu skalabilitas yang belum diuji, pengujian terbatas pada fitur bukan kinerjanya, lalu nggak menjelaskan pengaruh sistem terhadap efisiensi waktu atau keuangannya. Kira-kira itu review artikel dari penelitian ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.